Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Chapter kemarin memperlihatkan pertarungan sengit antara Big Mom melawan Kid dan Law, yang mana awal chapter sudah menjelaskan kalau mereka berdua telah dikalahkan telak oleh serangan maut dari Big Mom. Namun ternyata di saat akhir panel, Kid dan Law tiba-tiba bisa bangkit lagi dan berhasil membuat Big Mom terluka sangat dalam dengan kekuatan barunya. Nah, pada chapter ini akan melanjutkan pertarungan yang telah dinanti-nanti tersebut. Nantinya di sini kami tidak akan membahas chapternya saja, melainkan juga memprediksi apa yang terjadi nanti pada chapter selanjutnya. Daripada penasaran apa yang kami bahas di sini, langsung saja menuju ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut penjelasan One Piece chapter 1039 dan prediksi chapter 1040 versi Efek Anime. Seperti biasa sebelum masuk pada panel pertama, kita disuguhkan dengan adanya cover book bergambar Luffy dan para krunya sedang berpetualang di hutan yang lebat dengan akar pohon yang besar. Entah mengapa dari situ ada satu hal aneh yang mengganjal di pikiran kami. Dikarenakan ada seorang kera yang memakai mahkota sedang menuju ke satu arah. Selain dari itu, ada satu hal yang menarik dari gambar tersebut, yakni Robin menyentuh suatu gambar dari batuan di dekatnya. Dan sudah bisa dipastikan itu adalah gambar tengkorak. Tetapi setelah meneliti lebih jauh lagi, kami belum bisa menyimpulkan apa maksud dari gambar tersebut. Lanjut pada isi dari chapter kali ini. Panel pertama menunjukkan suatu scene di udara, yang mana terlihat sedikit demi sedikit Onigashima mulai menjauh dari ibu kota bunga. Hal itu bisa terjadi lantaran Momonosuke dengan susah payah menarik Onigashima untuk menjauh dari ibu kota bunga. Dari panel tersebut sudah menjelaskan kalau semakin lama berubah pada wujudnya itu, semakin cepat pula dia bisa beradaptasi dengan kekuatannya. Walaupun sudah diketahui ia bisa melakukan itu semua karena hanya ialah yang bisa melakukan hal ini. Kemudian cerita berpindah dari lantai pertunjukan. Waktu itu sepertinya Kid bisa menjatuhkan Big Mom dengan jurus Pangkornadio. Nah, kenapa kekuatan Kid bisa sekuat itu? Lantaran ia menggunakan seluruh kemampuan magnetiknya untuk menyatukan semua besi atau logam menjadi satu bentuk yang sangat besar berbentuk banteng. Dan tak tanggung-tanggung, ternyata serangan itu berhasil menjatuhkan Big Mom seketika. Sebenarnya Big Mom terjatuh seperti itu bukanlah karena kekuatan dari Law saja, tetapi juga karena kekuatan dari Law yang bisa menembus organ dalam dari Big Mom. Jadi dengan mereka berdua bisa seperti itu, maka untuk melukai Big Mom bukanlah suatu hal yang mustahil. Seperti yang kita tahu, meski berhasil menjatuhkan Big Mom seperti itu, Law dan Kid masih saja bertengkar siapa yang berhasil melukai Big Mom hingga seperti itu. Secara tak sadar, saat bertengkar seperti itu, ada satu hal yang menarik di sini, yaitu Kid mengatakan kalau ia masih memiliki kartu as lagi. Entah benar atau tidaknya, pastinya dengan muka penuh darah, dia mengatakan kepada Law kalau ia akan mengakhiri Big Mom dengan kartu asnya. Jadi pada intinya, Kid belum sepenuhnya menggunakan jurus pamungkasnya. Berlanjut dari panel selanjutnya. Tiba-tiba saja Big Mom bangkit dan langsung menyela pembicaraan mereka. Yang paling mengejutkannya di situ, kenapa Big Mom bisa berdiri lagi meski beberapa tulang retak dan patah. Tepat sekali, Big Mom ternyata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan dirinya dengan kekuatan buah iblisnya. Bedanya di sini ialah menukarkan jiwanya untuk bisa menyembuhkan beberapa tulang yang patah. Bisa dikatakan hal ini mirip seperti yang Dovi lakukan untuk menyembuhkan dirinya dengan kekuatan benangnya itu. Kemudian setelah melihat Big Mom yang sudah bangkit dengan cepat, Law memberitahu satu hal penting kepada Kid. Law berkata kalau tenagaku akan habis setelah ini. Serangan yang dilakukannya akan jadi serangan terakhirku. Jadi untuk yang terakhir kali, ia tidak akan meleset lagi. Tentu saja mendengar hal itu Kid masih marah-marah, lantaran ia tidak ingin diperintah oleh siapapun. Tetapi jika sudah seperti ini tidak ada pilihan lagi. Panel berikutnya diperlihatkan kekuatan baru dari Big Mom lagi, yang mana Big Mom menggabungkan 3 homies andalannya itu menjadi satu pedang yang sangat besar. Seperti yang diketahui, Big Mom baru kali ini menggunakan kekuatannya tersebut. Jadi bisa diartikan kalau akibat serangan tersebut benar-benar membuatnya menjadi marah besar, sehingga mengeluarkan kekuatan barunya itu. Yap, tepat sekali, untuk kekuatan pedang tersebut bukanlah main-main. Bagaimana tidak,
Dengan mengeluarkan jurus Master Saber, dia bisa membelah banteng besar milik Kid menjadi dua. Sembari menebaskan pedangnya ke arah Kid, Big Mom berkata kepada mereka berdua untuk berhenti berhayal untuk mengalahkannya. Dikarenakan sejak beberapa puluh tahun yang lalu Big Mom sudah mengirim bajak laut seperti kalian ke dasar laut. Sedangkan dalam sudut itu Kid yang juga tak mau kalah mengeluarkan jurus magnetiknya lagi. Di mana kali ini dia menggunakan jurus assign ke arah kepala Big Mom dan bangunan di belakang Big Mom. Yang ternyata Kid melakukan itu semua untuk menarik Big Mom kepada bongkahan besi ke belakang. Setelah Big Mom tidak bisa bergerak karena medan magnet tersebut, Kid langsung menjatuhkan bantengnya ke arah Big Mom dengan kuat. Namun hal itu tak berhasil mengenai Big Mom. Dikarenakan sebelum banteng itu mengenai dirinya, Big Mom mengangkat bongkahan tersebut untuk melindungi dirinya. Usai terkena serangan yang merepotkan tersebut, Big Mom yang sangat marah pun mengeluarkan jurus barunya lagi, yang kali ini bernama Mother's Homing Cannon Misery. Mengejutkannya dari jurus ini ialah sangat berbeda dengan jurus yang pernah dilihatkan oleh Big Mom sebelumnya. Dikarenakan wujud dari jurus ini berupa seperti makhluk besar wanita yang sangat mematikan dan bisa bergerak. Dengan tawa yang seperti biasanya, Big Mom langsung meminta Misery untuk menghabisi mereka di sini sekarang juga. Dari belakang Law yang melihat hal itu tak diam saja dan langsung menimpa Big Mom dengan reruntuhan menara yang membuat Big Mom tak bisa bergerak dalam waktu beberapa detik. Lalu pada detik itu pula, dari atas Law menggunakan jurus yang sama seperti sebelumnya tepat menembus dada Big Mom. Bedanya kali ini pedangnya itu memanjang sampai ke daratan dari Wano Kuni. Hal itu bisa terlihat dari ruang bawah tanah. Yamato sangat terkejut dengan pedang aneh itu. Kabar buruknya di situ, Law yang menikam dada Big Mom tersebut pertahanannya pun terbuka, sehingga Big Mom dengan mudah memukulnya dengan hakinya itu. Pastinya Law yang terkena pukulan maut dari Big Mom itu terluka sangat parah dan terlihat hampir mati. Tetapi meski demikian, Law masih belum bisa melepaskannya, lantaran pedangnya belum menembus lebih dalam lagi. Setelah dirasa kedalaman pedang itu menembus Big Mom, barulah Law melepaskan teknik terakhirnya yaitu Puncture Wheel. Seketika, damage kekuatan dari pedang itu terasa seperti jet yang membuat seluruh Wano Kuni bergetar. Tentu saja Big Mom yang terkena serangan seperti itu langsung mengeluarkan darah yang sangat banyak. Dengan begitu, mengartikan serangan dari Law benar-benar sangat mematikan. Hal ini bisa dilihat dari mata dari Big Mom yang memutih sebentar. Tetapi sayang sekali, dengan serangan itu saja belum bisa membuat Big Mom mati. Buruknya lagi, Law yang tidak mempunyai tenaga lagi hanya bisa pasrah saja dan menyerahkannya pada Kid. Selanjutnya dari atas, Kid yang mendengar panggilan dari Law langsung menunjukkan kartu asnya. Di mana ternyata kartu asnya itu adalah sebongkah senjata besar yang terbuat dari magnetiknya itu. Mendapat tantangan itu, Big Mom malah tidak takut. Malah dia menerima serangan itu dengan alasan ia tidak akan mati terkena serangan seperti itu. Kid langsung menjawab, maka dari itu maka ialah orang yang pertama akan menghabisimu. Lalu dengan tembakan laser dempang, serangan itu mengenai Big Mom secara telak hingga terjatuh ke tanah. Nah, yang paling mengejutkan dari itu, ternyata damage serangan laser dari Kid memang bukan laser biasa. Hal itu tampak sekali dari Big Mom yang tampak sekarat setelah menerima serangan tersebut. Akhir kata panel itu, Kid dan Law mengatakan kalau era Yonko telah berakhir. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah Big Mom benar-benar kalah atau belum? Satu hal yang bisa dipastikan dari pernyataan ini adalah perkataan dari Law. Saat itu, ia berkata kalau era kalian telah berakhir. Yang artinya, bisa jadi setelah terkena serangan tersebut, Big Mom memang benar-benar sudah dikalahkan. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya sudah pasti, era Yonko yang dulu memang sudah harus berganti. Mengingat para Yonko yang dulu semakin menua dan menua. Jadi dengan kekalahan Big Mom kali ini akan menyudahi era lama. Namun jika pada chapter selanjutnya Big Mom masih hidup, maka sudah pasti Kid dan Law juga akan mati di saat itu juga. Mengingat mereka berdua telah mencapai batas mereka yang membuatnya mungkin tidak bisa bertarung lagi. Jika begitu, solusi yang tepat maka para anak buahnya akan membawanya kabur. Sementara Big Mom kemungkinan besar tidak akan melanjutkan pertarungan. Alasannya sudah pasti, akibat serangan sebelumnya kekuatannya sudah habis. Namun jika sebaliknya yaitu Big Mom masih bisa bertarung, maka yang terjadi Luffy akan mengalami kesulitan yang besar. Entah apa yang terjadi selanjutnya, yang pasti akan sangat menarik lagi nantinya jika Big Mom benar-benar kalah dalam chapter tersebut. Dengan begitu, maka pertarungan hanya tersisa satu saja, yaitu Kaido melawan Luffy.
Sepertinya dalam chapter 1040 nanti akan terungkap siapakah orang yang memanggil Momonosuke sebelumnya. Begitu juga misteri apakah buah yang dikatakan oleh Gorosei. Alasan kuat panel itu akan dilanjutkan karena sudah pasti pertarungan dari Luffy pasti akan ditampilkan pada puncak arc Wano Kuni. Mungkin hanya itu saja pendapat kami mengenai penjelasan dan prediksi apa yang terjadi pada chapter 1039 dan 1040. Jika kalian mempunyai pendapat lain tentang prediksi chapter 1040, kalian bisa komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.